InsyaAllah nantinya akan disampaikan oleh Tengku Jemaluddin, pimpinan pesantren Qaha Kampung Tengku Tengah. Perlu kami informasikan kepada para jemaah sekalian bahawa untuk besok subuh setelah pada solat subuh kita sama-sama ikuti zikir tausiah dan muhasabah yang insyaAllah akan disampaikan oleh kita bersama Tengku Haji Jamal Rashid dari Simpang Kiri. Selanjutnya informasi yang kami sampaikan kepada para jemaah sekalian bahawa kepada para jemaah yang merasa kehilangan atau tercecer sebuah kunci sepeda motor untuk dapat menjumpai petugas dan pengurus masjid. Hadirin hadirat jemaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti ceramah umum yang pada malam ini disampaikan oleh guru kita bersama Tengku Jemaluddin. Kami persilakan dengan segala hormat untuk sholat isya pada malam ini, yaitu pukul 8.06. Kepada Ustaz, waktu dan tempat persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala ayatil ukhra, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluh, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dua nikmat paling besar kepada manusia yang hidup di dunia ini. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita nikmat iman, dan yang kedua adalah nikmat Islam. Kita patut bersyukur kepada Allah. Di antara miliaran manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dipilih oleh Allah kita untuk menjadi orang-orang Islam. Di antara orang-orang Islam semuanya, kita ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, yang mana iman itu salah satu sebab manusia itu akan selamat di dunia. Iman itu sebab manusia itu akan dilindungi oleh Allah daripada siksa dan fitnah kubur. Iman itu sebab Allah mudahkan manusia ini lolos daripada jembatan titik Siratal Mustaqim. Iman ini salah satu sebab utama manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Makanya setelah kita sholat, dimanapun kita berada, sering-seringlah membaca doa Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan iman, matikan kami dalam keadaan iman, dan masukkan kami ke dalam syurga-Mu dalam keadaan iman. Salat wa salam agar tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Muhammad adalah panutan bagi kita semua. Nabi Muhammad adalah contoh tauladan bagi kita semua. Berkat perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, kita bisa merasakan indahnya nikmat ilmu pengetahuan dan indahnya Islam ini. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jika Rasulullah tidak berjuang dari dulu sampai sekarang. Makanya nikmat terbesar adalah nikmat diutuskannya baginda Nabi Muhammad SAW. Sejatinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi contoh bagi kita. Ketika Rasulullah berdakwah dulu dalam mengembangkan Islam, Rasulullah itu selalu bersama dengan para sahabat. Bermakna dalam berjuang untuk memperjuangkan Islam ini, mengembangkan Islam ini, kita butuh tim yang solid. Makanya dari dulu Rasulullah selalu bersama dengan para sahabat. Ada 4 sahabat yang masyhur, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Butuh tim yang kokoh. Begitu juga dalam kehidupan sekarang di akhir zaman ini. Dalam menjaga Islam, dalam merawat Islam, itu juga butuh tim yang kokoh. Butuh kesatuan dan persatuan. Yang semua berkitab, semua berkitab. Yang semua berkitab Arab, semua berkitab Arab. Yang semua berkitab Jawa, semua berkitab Jawa. Yang semua ber Al-Quran, semua ber Al-Quran. Kita tujuannya sama, mengembangkan agama Allah semampu kita semua. Yang ahli IT berdakwah dengan IT. Yang punya uang banyak, punya rezeki banyak, berdakwah dengan uangnya. Fasilitasi orang-orang mengajar ngaji, bantu agama Allah dengan uang. Seperti Utsman bin Affan, itu sahabat Rasulullah yang cukup kaya. Selawat salam akan tersampaikan kepada keluarga beliau sekalian, kepada para ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, dan ulama yang muktabar yang masih ada di tengah-tengah gedanya Siro Duade, yang mana ramai dah ulama-ulama Allah yang akan kembali ke pangkuannya. Tinggal Siro Tapat tu, semoga saja gedanya bisa daco ilmu daripada para ulama yang menteng Allah kubah di akhir zamannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah, tentu kita mempunyai peranan penting masing-masing dalam kehidupan. Ada yang berperan sebagai ayah, ada yang berperan sebagai ibu, ada yang berperan sebagai anak. Tetapi ketiga peranan yang kami sampaikan tadi, ada salah satu peran yang sangat menentukan baik dan buruknya sebuah peranan ke depan, yaitu peran seorang ayah. Peran seorang ayah adalah peran utama dalam mengembangkan Islam ini melalui sebuah keluarga. Dalam sebuah lembaga pendidikan, baik sebuah pendidikan itu dilandasi oleh visi dan misinya. Harus jelas visi dan misinya. Ketika visi dan misinya jelas, maka lembaga pendidikan itu akan menjadi lembaga pendidikan yang baik. Begitu juga dengan sebuah keluarga. Sebuah keluarga itu pun harus punya visi dan misinya. Ketika sebuah keluarga itu sudah punya visi dan misi dengan baik, maka akan baiklah keluarga itu. Ketika sudah baik sebuah keluarga, karena dalam kampung-kampung itu ada banyak keluarga. Jika semua keluarga baik, maka kampung itu akan baik. Jika semua keluarga di kota-kota akan baik, maka keluarga kota itu pun akan baik. Begitu juga dalam sampai dengan ke negara. Salah satu visi atau misi berkeluarga telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah memerintahkan kepada kita seorang ayah agar menjaga istri kita, anak kita daripada api neraka. Berarti
visi utama berkeluarga adalah masuk syurga bersama-sama. Visi yang dibangun dalam sebuah keluarga adalah masuk syurga bersama-sama. Masuk surga bersama ibu, masuk surga bersama ayah, masuk surga bersama anak. Misinya apa? Misinya yang pertama adalah solat berjamaah kita tingkatkan. Puasa Senin Kamis kita tingkatkan. Puasa wajib sudah pasti. Ibadah-ibadah lainnya itu harus menjadi pondasi dasar dalam rumah tangga. Dan aktor utama yang ditanyai oleh Allah nanti adalah seorang ayah. Makanya jika dalam sebuah keluarga kita dapatkan ayah yang gagal, ayah yang tidak baik, maka besar kemungkinan keluarga itu akan tidak baik. Dan kita sebagai ayah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua punya kerja masing-masing. Pagi kita pergi, sore kita pulang. Kadang-kadang kita tidak pulang malam, lembur, kerja mencari rezeki. Yang mana rezeki itu kita berikan untuk anak dan istri kita. Ketahuilah yang bahwa tugas seorang ayah itu bukan hanya mencari rezeki semata-mata, bukan hanya mencari uang semata-mata, bukan hanya memberikan kemewahan-kemewahan bagi anak semata-mata, tetapi kita diembankan sebuah tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan mendidik anak kita dengan ilmu agama. Dia pernah berdana hanje dah pernah gera dahai dengku dah pupah. Hana dengku dah aja berdempak bet. Itu tugas kita seorang ayah. Alangkah ruginya kita menjadi seorang ayah ketika kita hidup banting tulang untuk anak. Kita cari rezeki, dah tebi bunga tawa malam, dah tebi bunga kadang hana tawa. Kami tapeng ke pendidikan anak, sedangkan anak tidak kenal dia. Siapa itu Allah? Siapa itu Rasulullah? Alangkah rugo katanya ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, wate yang kata beh, wate yang kata tinggai, kami tapeng dengan head tajuk kana anak hana itu ri Allah. Silahkan sekolahkan anak, tidak ada masalah. Berulang kali saya sampaikan, Islam itu tidak melarang sekolah. Itu pendidikan juga, tidak ada masalah. Tetapi tanamkan pondasi tauhid pada anak. Tanamkan akhlak yang baik pada anak. Ketika dia sudah punya pondasi yang baik, ketika dia sudah benar-benar bertuhan dengan Allah, berasul dengan Rasulullah, nya berangkah je ija. Ini damang kuliah dempu jurusan je, hana masalah. Yang penting pondasinya kuat. Itu tugas ayah. Karena tugas ayah bukan hanya mencari nafkah, bukan hanya membiayai biaya kuliah, bukan hanya memberikan dia makan, bukan hanya memberikan dia jajan, tetapi tugas ayah adalah salah satunya memberikan pendidikan yang baik, yaitu pendidikan agama kepada anaknya. Dan permasalahan remaja yang terjadi sekarang, masalah orangnya yang terjadi di kampung-kampung, permasalahan paling besar adalah permasalahan narkoba. Dan jika kita telusuri, hampir semua keluarga yang bermasalah dengan keluarga itu latar belakangnya broken home, masalah pisah mak dengan ayah. Dan ketika kita telusuri kembali anak-anak yang terjerat dalam pergaulan bebas, narkoba, lain sebagainya adalah anak-anak yang sama sekali kadang-kadang tidak mendapat bimbingan daripada orang tuanya. Ayah itu harus hadir untuk anak-anaknya. Bukan hanya sekedar hadir waktunya, tapi ruh ayah. Ayahnya betul-betul ayahnya. Ketika saya sampaikan, ayah, hilangnya ayah na masalah. Apa masalah? Ayah itu yang menangani semuanya, apalagi anak perempuan. Makanya Rasulullah mengatakan akan memberikan syurga kepada ayah-ayah yang bisa menjaga anak perempuannya yang baik. Susah dah ada jagaan ini. Kita sebagai ayah itu harus menjadi cinta pertamanya anak perempuan kita.
Anak perempuan, anak inang tanya menyona masalah ngan tanya ngan ayah curhat. Baik curhat dengan orang lain. Itu masalah besar. Karena ketika kita tidak memberikan pondasi yang baik untuk anak, maka risikonya adalah naudzubillah, anak itu akan bertuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, anak Adam yang lahir itu suci bagaikan fitrah. Fa abawahu urang syi'i wa yuhawidanihi wa yumajisanihi wa yunasiranihi. Urang syi'i yang pujit anaknya ke Yahudi, ke Majusi, ke Nasrani. Apa maksudnya? Pemegang kendali estafet paling besar adalah ayah. Ketika anak tidak melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, ayah yang pertama ditanya. Makanya tugas ayah bukan hanya memberikan jajan. Dan permasalahan paling besar sekarang di kalangan masyarakat, permasalahan yang paling besar di sosial sekarang adalah permasalahan akhlak anak min. Akhlak anak min. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wal yakhshal ladzi nalau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiafan khafu alaihim walyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kita harus takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah ekonominya. Kita harus takut. Kita harus mengatakan pada mereka, bertakwalah kepada Allah. Walyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan berkata benar. Harus ya adanya. Harus ya tu anak-anak tanya sehingga ketika hanle tanya kiban. Bukan hanya kiban ekonominya. Meskipun sekarang secara universal orang tua itu mengkhawatirkan anak yang ditinggalkannya, hanya dikhawatirkan masalah ekonomi saja. Manda urusi orangnya menyo kena dengar-dengar sakit ke, menyo anak kalau matang ekonomi katanya. Paki anak long. Paki anak long. Nyolong hana treble sang. Yang pakian pu, nyerda yang pakon. Orangnya megeroy hanaglah lo. Dia belum ada penghasilan. Itu betul. Perlu penguatan ekonomi yang baik. Tetapi yang paling penting adalah anak itu pondasi awalnya adalah pondasi iman dan takwanya. Berkhawatir nanya. Ketika lo hanale singah paki nanya. Puke dengan keadaan zaman yang berbagai macam cara. Bukan long lah no 20 per jam bak game inan. Bukan long singah menyokam linggai long lah no ingan buntut inan. Bukan anak long menyokam long walong ba Allah akan lado ingan sabu-sabu inan. Bukan anak long maka long walong ba Allah iji akan lalai dengan hal yang hana manfaat. Itu yang perlu kita khawatirkan. Bukan hanya mengkhawatirkan masalah ekonomi saja. Meskipun dalam Islam itu penguatan ekonomi juga diutamakan, payah begat ekonomi perlu juga. Ketika pondasi imannya sudah baik, ketika pondasi akhlaknya sudah baik, ketika pondasi ekonominya sudah baik, maka baiklah sebuah keluarga. Maka tanya ayah, raya dah tanggung jawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam permasalahan terjadi saat ini dimanapun, bukan hanya di Aceh, di mana-mana. Macam kejadian, saling bunuh, saling tikam, pemerkosaan di mana-mana. Hal-hal yang hana tapi dan yang terjadi bisa terjadi orangnya. Itu kenapa? Karena kita sudah meninggalkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena tidak ada pondasi iman dan takwa. Karena hanya pondasi yang enggak, maka terjadi mana? Nyauranya hari ini setiap universitas itu hampir setiap tahun menggelar wisuda. Mandum universitas paling kurang leher tohro enak. Leher tohro, per tohro, duar tohro setiap tahun keluar ada sarjana baru di setiap kampus. Tetapi apa yang kita rasakan? Seakan anak-anak yang telah menjadi sarjana itu tidak bisa hadir untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang ia kuliah, iwa kuliah, wadah truk kampung,
Hana hi ni kuliah. Hana manfaat apa? Saban tingkah laku lagi ana mit dengan kampung si. Na ana mit dengan kampung hana ya kuliah. Wadai ura bak game mengroy. Hana i permun sapu-sapu namanya. Duga haji sagaya saya kana peng meribeng amlo rukuk ka selesai. Anak tanya ya kuliah. Ketika iwa kampung kelakuan anak kuliahnya saban lagi anak jak tahu si. Bahkan kali wisuda, kalau tak foto sama-sama wisuda Banda Aceh yang elok semawe, foto bangga kita wisuda, memang harus bangga kita wisuda anak kita. Le wisuda warmo ka bengelang anak, yang bubuk gelerok kan. Kalau tidaknya kau aja. Anak ya, pabedang kana. Ini masalah. Kenapa? Karena pondasi dasarnya tidak ada. Karena ilmu agama ubud. Karena hana mufhum ilmu fiqah, hana mufhum ilmu tauhid, hana mufhum ilmu tasawuf. Maka akhirnya terjadi dia dalam pergaulan-pergaulan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Ini masalah yang paling besar. Karena masalah orangnya kan kadang-kadang kan remaja-remaja yang berkeliaran, balapan liar remaja sih. Maka hana urun tuha balapan liar entah apa. Sedih demang mbak simpang pun na balapan liar so. Kakek-kakek hana remaja. Si remaja. Apakah anak remaja itu tidak ada orang tuanya? Pasti ada orang tuanya. Nyan Honda yang na bak nemi greng-greng remaja yang panean. Pane peng blok roy. Tentak ke belakang rusi. Wahai ayah, awasi anak kita. Tanya dajak masjid. Setiap hari tanya berjamaah. Subuh di masjid, maghrib di masjid. Tabe full, SMS, GPS ikut semua. Memang seorang ayah secara catatan amal pribadi kita telah bagus. Tetapi secara tanggung jawab dengan Allah itu belum bagus. Mengapa? Anak kita itu bagaimana? Long subuhnya long jamaah. Anak long subuhnya apa? Long maghribnya le ikuti tausiah, le ikuti pengajian kadang-kadang yang gebi le gure-gure adanya. Anak saya di mana? Aisyah long berjamaah di masjid. Anak saya di mana? Duhur long bekerja, saya menjadi pimpinan perusahaan yang hebat, yang berhasil, selalu mendapatkan prestasi. Anak kita seperti apa? Maka mungkin yang tak andalkan dror tapi ketika ada yang meninggal, anak yang soleh juga sangat dibutuhkan. Dengan kondisi problema masyarakat sekarang, dengan banyaknya remaja-remaja adanya yang cukup prihatin dah kalon, yang sangat ugal-ugalan dalam segala hal, kiban dan hijau nanggro. Makanya ini beberapa hari ada keluar meme, saya lihat itu ada anak-anak lagi main game di HP. Nayan sampaikan, negara ini kami titip pada kalian. Jawab anak-anak itu, sebentar kami lagi perang katanya. Itu sebuah meme dikeluarkan, tapi itu pelajarannya sangat tinggi di situ saya lihat. Kiban tinggi, menyauranya 2020 sah. Generasi gedanya karame yang genang sabu-sabu 2020 sah. Generasi danyo anak-anak gedanyo hana malaile jimuwawa bak jalan dengan Honda. Menya 2020 sah. Anak miat dipertontonkan di kem-kem minagam di live musik sama-sama dengan TikTok kan. Bayangkan kiban Islamnya 10 tahun 20 tahun ke. Maka solusinya adalah ayah harus berperan aktif. Ya ajo anak babut, ya entar babu payah pasi ya idimu. Ya entar babu kutakrung. Ya entar babu mudi. Dayah adalah solusi paling tepat. Leh ya but. Kai but kaji di mahli. Quran ka fasih baca. Ya ajo kuliah ajo hana masalah li. Percuma adanya. Tak ajo ikulana dan nafkah di luar negeri. Pikiran sekuler itu mengipu kena. Dan nafkaya ni raja ikulau luar. Watewa kena molek-molek dah jele. Dah biaya ni tak jok kuliah di luar kita bangga-banggakan. Iwa kena tahlil mate daya jele bidah iba. Lalu hasilnya apa?
Makanya kita seorang ayah itu harus hadir di pendidikan agama ini. Oh, karena pendidikan agama dia sudah punya pondasi dan yang akan selesai dengan Allah. Kalau haji tak jawab, kalau tak jawab dengan sempurna, tak jawab kuliah, ketika berhasil, alhamdulillah. Menyahana berhasil bi, ya kita sudah berusaha. Dan ada satu lagi pemahaman ayah yang salah. Berhasil anak itu semata-mata dengan ekonomi. Padahal itu adalah sebuah prinsip yang salah. Berhasil anak itu, karena yang dikatakan dengan berhasil itu tidak semata-mata dengan ekonomi. Semata-mata ngempeng. Menyonyo masa, menyo laganya yang ka terjadi uronyo di Aceh danyo, dumno parah sabu-sabu. Anak mia danyo tingkat SMA, hana tinggai sembahyang mantang jitem ja aba majlis taklim, item ja aba sembahyang jemaah, nyan bakji nyan kana DNA berhasil. Pakan karena cukup mudah terjerumus anak-anak danyo jino. SMP hana lebut jino anak min. SMA hana lebut orang yang anak min. Ada yang orang syik cuek, tak ada masalah. Menyok kebun tak ada masalah, tak apa-apa. Ikulah ada mabe. Padahal tak boleh demikian. Kahana berat ke dunia, kahana berat ke bet harus seimbang. Ya bet baik bi kebah, ya ikulah baik bi kebah. Karena bet perle, dunia perle, ikulah perle. Itu harus seimbang. Tak kala nuranyo ramai-ramai dempak bet lam kampung, hampir di kampung tiploh bawah balik bet itu pasti ada. Yang bernana mi cucut. Akhlak anak mirpi, Masya Allah. Nyo tanggung jawab bersama. Lebih-lebih seorang ayah. Ayah kelak akan ditanyakan oleh Allah. Letan amal. Anak harada jawab tempat agama salah. Dan kemudian seorang ayah itu harus menjaga istrinya. Ini yang paling fatal. Ini yang paling parah. Yang paling parah masalah suami dan istri tamang konsep gender. Ini ada pegah jangan masalah. Mau dengar awak lewat sekular bengeh, berbengeh gini. Awak liberal bengeh dah pegah gender. Tidak ada kesetaraan itu. Lelaki tetap pemimpin. Lelaki tetap pemimpin. Tanya uragam tetap pemegang kendali pimpinan. Perumoh itu biar hana izin tanya dosa. Tak biarkan perumoh dalam maksiat dayus. Handa je tham, handa je tham. Dosa dan yang Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dijaga keluarga, istri keluarga, anak dan nyawa keluarga, jaga. Nyawa pikir kehidupan tak sampaikan juga nama salah. Hana mau perumoh sinyo ngan tije, perumoh tije ngan sinyo. Hana muda doh bikale jino. Hana cemburu pi. Salah satu ciri-ciri dayus adalah dia tidak cemburu ketika istrinya dekat-dekat dengan orang lain. Hana bengeh, nyangka damang kategori dayus tanya. Islam hana getam murinang bantu lako, hana getam. Misalnya ekonomi suami pas-pasan, istri bekerja, enggak ada masalah. Asalkan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hana masalah. Kerja hana masalah. Ikuti perintah lako. Baik sampai itanya uragam gara-gara tak petimang perumoh. Gara-gara ia perumoh dan yang tuntut di mahkamah Allah tengok. Makanya peran seorang suami, peran seorang ayah itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Ketika seorang ayah telah mampu membangun visi keluarganya masuk syurga bersama-sama, maka insya Allah menyo keluarga kagat, lang kampung kagat. Menyo lang kampung kagat, lam kota kagat. Menyo lam kota kagat di provinsi akan kagat. Intinya adalah saya selalu menyampaikan untuk memperbaiki negeri ini, untuk memperbaiki daerah ini, mulailah dari rumah masing-masing.
masing-masing dia nak berumah jaga. Tanya tak bersalah populan bersalah populen. Yang selesai masalah. Masing-masing jaga anak isteri sendiri. Titik, itu saja. Oh, berarti hanjit tegur tetangga, bukan berarti demikian. Ya mulai yang mudah-mudah leh. Mulai dengan perbaiki keluarga dro leh. Ada tanya mangat bak bersalah gop. Ketika anak kejadian beranggapu tanya bak Facebook, dia aja pemimpin leh. Dia nak hanya kai pegang menoi pegang macam dah pegah beranggapu tu. Di pemimpin pimpinan pegah salah rakyat pegah salah pemimpin pegah salah rakyat. 4 solusi. Solusi pertama adalah masing-masing jaga keluarga diri sendiri. Hai anak, jiat katibit malam pos 10 kau. Ya seperti fenomena sekarang. Ini jam 10 semua harus tutup kedai kopi semuanya. Enggak ada boleh lagi ada orang yang berkeliaran hanjitna. Apakah kejadian ini terjadi dengan sendirinya? Tidak. Apakah kejadian ini disuruh tutup kebetulan? Tidak. Ini semua adalah rencana Allah, karena tidak ada satupun peristiwa terjadi tanpa izin Allah. Hana kebetulan makan. Baik takalan ditanya faktor ekonomi saya saja, meskipun kadang-kadang berat. Poh 10 hanale urang bak kedai kopi. Menyobrakan poh 10-nya manteng sapat inong-inong agam dum nak kagepindung le Allah. Menyobrakan poh 10 yang manteng berkeliaran hahu musik live segala macam itu jina poh 10 ka sengu becut. Menyobrakan hana batasan jam malam jina kana batasan becut. Ini semua tidak kebetulan, semua sudah diatur oleh Allah. Kadang andai hana geden maksiat yang akan terlakukan melalui koronanya, kadang kiban bala gejok oleh Allah. Kadang dengan gejok COVID-nya oleh Allah, geden sabah musibah besar yang luar biasa gedanya anda depu danya. Wallahu alam. Jangan saling menyalahkan. Mari sama-sama kita perbaiki diri sendiri. Tak perbaiki anak danyo yang pun. Tak perbaiki perumah danyo yang pun. Ketika kita sudah berperan menjadi ayah yang baik, kepala rumah tangga yang baik, pimpinan yang baik, insya-Allah akan menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika semua sudah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, akan terkumpul menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Karab Aisyah, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada pengurus masjid yang memberikan kami kesempatan. Jujur kami ini adalah orang-orang yang sangat fakir dengan ilmu. Meskipun disebutkan pimpinan pesantren segala macam, saya juga masih belajar. Doakan para jamaah semuanya agar suatu saat nanti saya bisa membangun tempat pengajian Al-Quran, yaitu Qaha, tempat saya menjadi tempat yang besar mendidik generasi-generasi Qurani untuk agama Allah. Nama doa jamaah mandum berrealisasi. Ini sampai sekarang pondok saya masih dalam keadaan saya sewa. Semoga saja Allah mudahkan suatu saat hingga gebi rezeki ila Allah hana payah sewa natano kamu pedang tempat pesantren Al-Quran sama-sama untuk agama Allah. Terima kasih atas perhatian segala. Terima kasih atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.